udah dikasih semua. Nah, tadi Busal cerita sama saya, katanya sekarang lagi susah juga. Tambaknya juga suaminya tidak begitu menghasilkan. Terus kalau mendapatkan pupuk itu banyak kali prosedurnya, katanya rumit, ya. Masalah kan? Nah, masalah kita berbagi ya sekarang ya. Tadi ada Ibu Nana, sekarang Busal tadi bilang gimana tolonglah nih, saya nggak tahu lagi tempat mengadu katanya kan tentang pupuk ini ya, masalah pupuk. Nah, Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Lina dari Sungai Siur, Bu. Harapan saya pekerjaannya petani juga. Ya. Harapan saya yang apa dijabarkan dengan Busal kurang lebih seperti itu. Nah, Pupuk juga? Pupuk, Bu, dan itu obat-obatan ya kan, untuk hama. Harapan saya itu maunya ke depannya kalau pas lagi kami panen tuh janganlah gabah menurun gitu, Bu. Harganya selalu aja turun. Tapi kalau kami beli racun, beli pupuk, harganya melunjak gitu, Bu. Jadi nggak sesuai dengan pendapatan kami, dengan pengeluaran kami itu tadi, Bu. Maunya gimana gitu solusinya, Bu. Dan gitu cara pada Bu Lina mungkin sama dengan Busal, cuma tadi nambah juga ya, mengeluh tentang gabah ya, harga gabah yang menurun ya. asal panen pasti kurang lagi tuh. Panen kurang terus. Pusing kan bumbu dapur gimana gitu ya, upload terus ya. Ini sama nih dari Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Nambah pengetahuan bersama yang kita suarakan bersama itu adalah dasar-dasar membuat laporan yang yang bisa ke lembaga manapun. Mau ke kepolisian ada, mau ke kepolisian ada datanya ada nih kan. Mau kemana lagi? Ke kementerian mana misalnya, ke lingkungan hidup udah ada datanya, ya kan? Semua urutan sama ya, mulai dari apa tadi, korban ada ya, dampak peristiwa perbuatan apa tadi yang paling buruk ya diterima, kemudian tuntutannya apa, semuanya gitu prosesnya. Kalau di kepolisian tinggal nambah bukti apa tadi, foto atau video atau apa, tambahin aja gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting tadi dari awal kita mulai ya, harus ada organisasi yang mau mengajukan ini. Siapa yang berani menyebutkan nama, alamat, siapa namanya, tanda tangan untuk mengajukan ini. Kan udah lengkap nih misalnya semuanya kan, siapa identitas siapa yang dipakai untuk mengajukannya. Nanti kalau saya masukkan besok ke misalnya ke Kementerian Lingkungan Hidup, kan nggak mungkin nama Nukila kan, ngapa cukup Nukila ini kan, kira-kira siapa yang mau nanti gitu loh. Jadi siapa namanya ya, pengadu harus ada identitasnya juga, harus ada KTP kan, iya dong. Kan nggak mungkin Nukila dia kan dari Jakarta, kok datang sih, kok dia pula yang ngajukan orang kan, ya nggak. Nanti harus ada namanya, boleh individual, boleh per kelompok, bisa 3 orang yang ngajuin pengadunya. Kalau di Kementerian Lingkungan Hidup nanti saya bisa langsung, kalau ini udah selesai, saya minta ada siapa yang mau mengajukan diri sebagai pengadunya, 3 orang. Nanti dia akan menghubungi yang 3 orang itu nanti dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau isunya tentang lingkungan ya, nanti kalau isunya tentang perempuannya saya akan masukkan Komnas Perempuan. Sama juga demikian, harus ada orang yang bertanggung jawab sebagai mewakili teman-temannya ya, bisa kan? Antara teman-teman sendiri, udah ada belum siapa koordinatornya di sini? Udah ada. Udah ada ya? Udah ada wakil ketua. Nah, itulah yang harus ini ya. Itu aja jadinya. Sama formatnya sama, nanti saya buat narasinya ya. Saya buat narasinya, yang penting itu aja, siapa organisasi atau nama yang mau mengajukan ini. Nggak mudah kok itunya. Nanti akan dipanggil bolak-balik. Kalau kepolisian bolak-balik kan, ada pengaduan gitu ya. Kalau di Kementerian Lingkungan Hidup nanti akan datang ke sini nanti lewat dinas LHK-nya dia. Kalau Komnas Perempuan nanti akan datang, komisioner bisa datang ke sini gitu ya, bisa juga enggak. Atau kemana lagi ya. Itulah paling mungkin kan ya, diantara pilihan-pilihannya juga. Nah, kalau saya mungkin bantu teman-teman, ini saya tadi ngomong juga dengan Mimi dan Dewi. Saya mau bawa ini ke kayak Rempang juga, saya baru dari Rempang. Saya membawa ini untuk isu-isu ke UPR, Matriti Body Recommendation namanya, SIDAW pertama.
ada pelanggaran kekerasan terhadap perempuan, konvensi yang harus yang diratifikasi negara dan negara kurang bertanggung jawab. Saya mau ngadu pakai namanya individual complaint, namanya ngadu secara individual atau lewat namanya treaty body itu ya, treaty body recommendation. Organisasi saya ini akan ngajukan ini. Yang saya pegang sekarang ini nanti saya akan ajukan. Berarti besar kemungkinan kita bakal dong bisa ini ya Bu, bisa nutup perusahaan tadi secepatnya. Kan ada iya, ada prosesnya. Nah, sabar dulu. Prosesnya itu panjang ya, kadang-kadang panjang banget. Prosesnya panjang, mungkin dia nggak tutup, mungkin dia suruh bayar kompensasi, bisa aja kan nanti itu hasilnya. Atau dia suruh ganti rugi apa tadi yang tanahnya sudah di apa gitu kan. Atau juga dia ada kena pidana juga, bisa juga kalau korbannya manusia. Tapi kalau kompensasi nggak terkompensasi dia lah Bu, namanya 3 desa kita Bu, banyak warganya di sini. Satu desa aja sekitar mungkin 1000 rumah tangga, nggak mungkin dia bisa mengkompensasi. Pernah Dan ikut kompensasi itu mungkin cuma hanya sebentar, cuma 2 bulan 3 bulan dan selanjutnya kita kena bohong lagi Bu. Itu iya, betul, seperti betul. itu. Iya, jadi gini, kalau mau yang kayak gitu itu memang harus pengadilan. Kalau mediasi itu nggak bakal berhasil kita, soalnya gini, posisinya harus equal ya. PLTU punya justifikasi juga dia kenapa dia seperti itu ya. Masyarakat juga ngadu kan karena dampak lingkungan tuh lebih banyak ternyata ya. Nah, nggak bakal bisa jalur mediasi tadi yang saya katakan ngadu-ngadu tadi, karena bukan jalur hukum namanya, non hukum kan. Kalau mau hukum nanti Mimpi dan kawan-kawan lah bisa ini ya. Itu rumit banget, complicated karena harus lewat ini, prosesnya panjang mulai dari pengajuan ke polisi, laporan polisi dulu. Habis laporan polisi buat berita acara, kalian tanggal satu-satu loh, berita acara ini kan. Habis berita acara masuk bolak-balik perkara antara polisi sama jaksa, lama lagi ya. Habis itu P21, P19 masuk pengadilan, bolak-balik lagi kalian. Dan lama kan prosesnya kan. Keberatan nih hasil ada vonis nih, misalnya pengadilan dihukum ya. PLTU dihukum, banding dia, masuk lagi perkara banding, pengadilan tinggi, nanti pengadilan banding lagi dia nggak setuju kan, panjang lagi kasasi, sama apa seterusnya. Itu yang harus kalian hadapi, siap-siap juga, mental tuh penting kalau kasus-kasus kayak gini. Pernah dengar kasus Lapindo nggak yang lumpur yang di Jawa Timur? Bayangin orang menderitanya, tanahnya gara-gara perusahaan juga ya, hanya bayarnya nggak ada yang di penjara. Bayarnya kompensasi. Nah itu kan Bu, Karena dia nggak jalur hukum tadi. Kalau kita mau jalur hukum kayak gitu, harus diusahakan kan. Itu aja bedanya ya. Mereka juga ditutup juga nggak apa-apa juga kan. Kalau ditutup kan udah penghukuman juga kan, bagus juga ya. Itulah sepertinya mestinya ditutup, kembalikan ekonomi kami yang Bisa, udah kalau menurut dirampas. bisa itu. Itu maksudnya. putusan ini bisa. Ya. Dalam putusan pidana tuh minta juga putusan perdata ditutup. Nanti Nggak ada lagi itu di Pangkalan Susu. Itu Serkan Bersari pasti tahu lah, dia banyak lawyer keren juga di apa sih Sumatera Utara yang terkenal dengan lawyer yang keren ya. Yang bidang-bidang lingkungan dia dari sini asalnya, lawyer yang class action tuh mereka jauh-jauh paling banyak dari ini. Ya, Jakarta juga dari Sumatera Utara. Jadi kita tempuh ya jalur non hukum ya. Gampang kan kalau dalam hukum seperti itu ya. Jadi Lingkungan. Dampak lingkungan kita yang sekarang ini tersebab ada sumbernya satu, yang sama-sama kita tahu, nggak usah disebutkan. Udara kotor. Udara kotor akibatnya orang banyak terserang penyakit seperti yang ibu-ibu bilang tadi, sakit gatal, sesak napas, paru-paru kita apa itu semua udah kita rasakan. Yang kedua, ternaknya banyak mati, termasuk ternak Bu Kesi ya, yang kambing, yang bebek. Udah gitu ternak di Bu Kesinya jangan mati dulu. Enggak ternak tambak, kepiting juga mati, udang juga mati. Nah, tumbuhan banyak hama sekarang ini, padi-padi nggak pada kita harapkan, makin banyak hamanya makin nggak bersahabat, dan hasilnya pun menurun. Kalau obatnya nggak kurang bagus, ya padinya hasilnya pun nggak bagus, ya kan ibu-ibu ya. Habis itu kalau pupuk yang bagus, padinya juga nggak bagus. Habis itu harga padi juga menurun, perlahan-lahan dan mati. Udah gitu air laut tercemar. Akibatnya nelayan tidak mendapatkan hasil. Dikarenakan habitat laut Bu udah punah. Habitat laut itu seperti ikan, udang, kepiting yang zaman tahun 2000
2005 sampai 2015 suami saya dulu 300 satu hari, 200.000 satu hari. Sekarang ibu-ibu mau tahu 70.000 balik modal beli minyak pun tidak. Masih mending 700-an dulu. 70.000 balik modal minyak, balik modal umpan pun tidak. Macam mana kita mau menyekolahkan anak kalau ekonomi kita menurun, Bu? Macam mana anak kita mau mendapat pendidikan yang lebih tinggi kalau orang tuanya aja untuk makan pun susah, Bu. Terus habis itu seperti yang tadi saya bilang, dampak untuk pertanian tadi akibatnya kan dari udara kotor. Menurunnya disebabkan karena banyak hama yang sulit untuk dipulihkan dan kurangnya kesuburan tanah, Bu, sekarang ini, Bu. Karena kalau sekarang ini kena hujan sedikit padi dah tumbang. Padi tumbang kita perlu ngikat, kita perlu dana lagi balik, ya kan, Bu? Jadi makin lama kehidupan ekonomi kita ini bukan semakin meningkat, makin habis. Selepas itu ada lagi dampak. Selepas itu ada lagi dampak kesehatan dan ekonomi. Dampak kesehatan yaitu seperti yang saya bilang tadi. Anak saya pun kena gatal-gatal. Saudara Mak Ija meninggal gara-gara kena paru-paru hitam, peranakan yang ada kanker, kena heroin. Anak Mak Ija heroin. Habis itu, Bu, anak-anak sekarang banyak kena stunting. Karena saya kader Posyandu, ketepatan di Lombok Ketang ada anak yang kena stunting kurang gizi. Kena apa? Karena ya nggak tahu karena apa. Padahal maknya sama ayahnya nih bukan dibilang kategori anak-anak orang susah, bukan dibilang kategori anak-anak orang yang nggak sehat. Orang tuanya gemuk-gemuk kok anaknya bisa kena stunting. Contohnya ya saya. Ya contohnya kenapa dia bisa kena stunting? Ya tidak tahu. Mungkin dia dari kesehatan dari dalam perut. Nah, nggak ketahuan. 1,5 tahun berat badan cuma 6,5 kilo. Itulah musuh kami sekarang ini yang harus saya cari sumbernya itu apa? Dari pihak desa. Kurangnya penghasilan pertambangan nelayan dan petani, makin banyak pencurian. Macam mana mau dia tidak mencuri? Lalu makan dia cari yang halal aja bayar. Jelaslah sawit orang diambil, jelaslah kelapa orang diambil. Rumah pun ada kok. Masuk rumah pun ada, karena sekarang ini zamannya sulit, kita cari pekerjaan. Penambangan ekonomi macam mana? Apa nggak punya saya punya orang punya saya katanya? Ada bahasa seperti itu kan, Bu? Lepas itu sekarang ini kita ini pokoknya nggak ada lapangan pekerjaan, Bu. Jadi macam mana caranya supaya kita di desa Lubuk Kertang, Pintu Air maupun Sungai Siur ini, macam mana caranya? Gimana caranya kita ayo maju bersama-sama? Kita punahkan yang satu sumber tadi. Tolong sampaikanlah suara kami ini, kami mengharap dari Ibu lah, supaya Ibu bisa mengatasi semua keluhan-keluhan kami. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanganlah. Dapat semangat ya, berarti. Ini kan dia mau 3 jam. Nggak sanggup, nanti kalian pulang. Ya, soalnya ini lagi dipanggil sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan atau Kementerian Lingkungan Hidup kan? Berdiri. Tempelkan aja apa? Kami dari Yayasan Sri Kandi